Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, apa nih jajanan masa kecilmu? Barangkali kue dongkal ini salah satu jajanan favoritmu ya, yang mengingatkan masa kanak-kanak dulu. Membuat kue dongkal, itulah mata pencarian seorang nenek berusia 75 tahun bernama Atin Supriyatin. Kurang lebih sudah 10 tahun Nenek Atin mencari nafkah dengan menjual kue buatannya di kampung Tetelar, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Setiap pagi, Nenek Atin berjalan kaki sambil membawa keranjang berisi dagangan kue dongkal yang dimasaknya sejak pagi buta. Kemana saja? Mau keliling kampung, mau ke Tolaban, Madasa. Kalau hari Senin, perketa, kalau Selasa, kaum. Kue dongkal buatan Nenek Atin ini dijual dengan harga Rp2.000 per bungkus. Dengan harga itu, Nenek berharap bisa mengantongi uang Rp20.000 setiap harinya. Paling kayak 20.000. Berapa juga enggak, modal juga. Nah, tadi itu biasanya 2 liter berapa? Gula berapa? Udah 25.000 ya. Kembali 20.000, masih kurang, malah juga. Sayangnya, kue dongkal itu belum tentu terjual habis. Perjuangan Nenek Atin bersusah payah jalan kaki berkilo-kilo jauhnya, kadang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkannya. Susah, kalau sekarang mah sedang susah, ada, sedih. Nggak bawa uang ke rumah. Mau barang aja itu, diambil lagi ke rumah. Kalau nggak marah, mah dimakan adik. Kasih aja, iya, daripada lebar tadi mam, dikasih aja pada orang tetangga. Dengan penghasilan yang tidak menentu itu, Nenek Atin harus menghidupi 5 anak dan 2 kakak yang tinggal bersamanya. Hidup pas-pasan dan bahkan kadang-kadang kekurangan. Suami Nenek Atin yang semula merupakan tulang punggung keluarga sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dicukupkan aja, kalau mau cukup juga ya nggak cukup bagaimana, cukup-cukupnya aja, dimakan aja, keadaannya. Usia yang makin menua membuat kondisi fisik Nenek Atin pun kian melemah. Kaki dan pinggangnya mulai sering sakit, apalagi bila digunakan untuk berjalan jauh. Namun itu tidak mengurangi semangat Nenek Atin dalam mengejar rezeki. Gimana atuh nanti anak-anak saya pada mau? 3 mah Kurangnya. Biarin lah, besok aja. Ini yang 3 diambil ya. Besok yang 7-nya diganti. Ini nggak dibayar sekarang, besok aja duitnya sekalian. Ya Mi ya. Untuk saya sendiri, untuk orang rumah, untuk anak-anak sering suka, suka ya, rasanya enak, anak-anak suka. Salah satu bahan yang dibutuhkan Nenek Atin sebelum membuat kue dongkal adalah daun pisang. Daun itu akan digunakannya sebagai pembungkus kue. Untuk mendapatkan daun pisang, Nenek Atin biasanya mencari di kebun milik tetangga yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Daun pohon pisang itu bisa diperoleh dengan cuma-cuma, hanya saja Nenek Atin mesti mengambilnya sendiri langsung dari pohonnya. Setelah daun pohon pisang terkumpul, Nenek Atin kemudian berbelanja bahan yang ia butuhkan untuk membuat kue dongkal. Assalamualaikum. Bahannya tepung beras, direndam dulu, langsung ditumbuk, sudah diambil bahannya. Tepung, gula, kelapa, pakai daun pisang. Setiap hari, Nenek Atin bangun sekitar pukul 3 dini hari untuk bersiap membuat kue dongkal.
Di saat orang lain masih terlelap dalam tidurnya, Nenek Atin sudah sangat sibuk mempersiapkan dagangannya. Nenek baru berhenti membuat kue ketika azan berkumandang. Ia pun segera menunaikan ibadah sholat subuh. Sahabat hikmah, Rasulullah SAW pernah menjumpai seorang sahabat yang tidak berjamaah di masjid ketika sholat subuh. Kemudian Rasulullah mendatangi rumah sahabat ini yang bernama Sya'ban, namun hanya menjumpai istrinya saja. Ternyata Sya'ban telah meninggal pagi tadi. Sebelum meninggal dunia, Sya'ban berteriak hingga 3 kali. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Dan aduh, kenapa tidak semua? Rasulullah pun menerangkan bahwa Sya'ban diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, semasa hidupnya, Sya'ban menempuh waktu hingga 3 jam untuk datang sholat ke masjid. Allah memberikan pahala bagi jarak yang ditempuh Sya'ban. Ia menyesal kenapa tidak lebih jauh jarak menuju ke masjid agar mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Ternyata Sya'ban pernah memberi baju yang dipakainya kepada seseorang yang sedang kedinginan. Allah pun memberikan ganjaran surga bagi Sya'ban. Namun ia menyesal kenapa tidak memberikan baju yang baru. Sedangkan aduh, kenapa tidak semua? Rasulullah menerangkan, Sya'ban juga pernah memberi makan kepada seorang pengemis yang kelaparan. Ia pun segera membagi 2 susu dan roti yang dimilikinya kepada pengemis itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan pemandangan surga kepada Sya'ban. Namun ia menyesalinya, kenapa tidak memberikan semuanya saja saat itu? Karena Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala yang lebih tinggi lagi kepadanya. Masya Allah. Seluruh proses pembuatan kue dongkal dilakukan sendirian oleh Nenek Atin. Pertama-tama, Nenek merendam beras kurang lebih 2 liter. Beras direndam. Direndam berarti itu ditipung. Terus ditipung tadi depan. Terus depan terus dijahit, ditampilkan karena nyiru. Atau karena nyiru teh. Anjing di eta deui di cayan, di adonan, terus disimpan deui, terus tipung gula gitu aja. Udah dikukus aja. Butuh waktu kurang lebih 1 jam bagi Nenek Atin untuk membuat kue dongkal hingga siap dijual. Memasak kue dongkal bukan tanpa resiko. Ada kesulitan yang harus dilewati Nenek Atin saat membuat adonan tepungnya. Kalau salah nggak masak itu tepungnya mesti kena mentah gitu biar kalau biar kena jadi kerasnya ini gagal sulit. Ada sulit ada enggak harus lembut adonannya harus lilis gitu masa orang lilisnya lembut. Selain menjual kue dongkal buatannya sendiri, Nenek Atin juga menjual barang dagangan milik tetangganya berupa sayur dan lauk matang. Biasanya ada saja tetangga yang menitipkan masakannya untuk dijual keliling oleh nenek. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan uang lebih, tidak hanya bergantung dari penjualan kue dongkal saja. Sampai dah sok ngambil dari itu yang orang-orang kalau punya sayur atau gorengan, baru punya dari orang buruhannya. Kalau di buruhan ke orang-orang punya, ngambil sayur juga punya 5 kantong. Alhamdulillah ya kebantu juga. Sedikit-sedikit sayur sop, ada gudeg nangka, ada apa itu gulai jengkol gitu. Sama sayur tahu. Kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sisa 3, 4, kadang-kadang kalau lagi habis semuanya gitu. Nenek Atin tidak mau mengambil banyak keuntungan. Dari perbungkus lauk matang yang dijualnya, nenek hanya mendapatkan Rp500 saja. Bagi Nenek Atin, besar kecil rezeki yang didapat selalu disyukurinya. Nyalakan artusan api bareng. Nampi nyalakan atas tuangan sampai atasnya. Aturnya kita bisa. Ya,
nggak punya beras, nggak punya duit, kesulitan, kesakitan, masih sakit teh. Segala oge karawas gitu, ai teh sepuh menggani. Kan sulit, teh. Ai kitu teh. Seueur nu karawas mah sulit, berobat, ka apotek, ka puskesmas. Kondisi kaki dan pinggang yang sering sakit terkadang menghambat Nenek Atin ketika hendak beribadah. Namun itu bukan menjadi halangan bagi nenek untuk terus bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, bekerja, begini, dagang dodongkar, iker sehat mah dagang dodongkar, nenek teh. Ai kerja sehat mah tidur aja. Sare we ai kerja sehat. Teka dulu.